Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi tasawuf yang disusun oleh Munzir dan Rizki Amanta Al-Huda. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauh hal-hal duniawi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata takhuwafa, yatahuwafu, taswufu, mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba. Meski pada praktik nyatanya tidak semua sufi mengenakan pakaian berbahan wol. Menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan artinya kesucian hati dan kebersihan tindakan. Sehingga bisa disimpulkan sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. B. Tujuan mempelajari tasawuf. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akikah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukan. Mustafa Zuhari mengatakan bahawa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci dan bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern, antara lain: A. Menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berakhlak baik. B. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia. C. Fungsi tasawuf. Fungsi tasawuf. Hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian diri dan amalai Islam. Memang ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan untuk menyucikan diri. Di antaranya, sungguh bahagiailah orang yang menyucikan jiwanya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang, lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Juga ayat yang memerintahkan untuk berserah diri kepada Allah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Masih banyak lagi ayat yang senada dengan ayat-ayat di atas. Di objek studi tasawuf. Mengenai objek ilmu tasawuf dapat dilihat dari dua aspek, iaitu objek materia dan objek formal. Untuk objek materialnya, menurut Al-Qurdi, yang menjadikan objek kajian ilmu tasawuf adalah amalan hati batin dan perasaan dalam hal membersihkan atau menyucikan diri. Sedangkan menurut Al-Attailah dalam kitabnya Al-Hikam mengemukakan bahawa objek ilmu tasawuf adalah al-nufus wal al-qulub wal al-arwah, masalah jiwa, hati dan ruh. Dari pendapat Amin Al-Qurdi dan Ibnu Attailah tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah hal ihwal batin yang menyangkut jiwa, hati dan ruh. Adapun objek formalnya, menurut Asmaran, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah aspek esoteris
yang berorientasi kepada pembinaan moral dan ibadah. Dari sini dapat diambil pengertian bahawa yang menjadi objek formal dari ilmu tasawuf itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bersih hingga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan pengertian di atas bawah, tasawuf adalah pembagian ilmu ajaran Islam yang membahas cara-cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah, seperti berakhlak yang tinggi, mulia, tekun dalam beribadah tanpa keluh kesah, memutuskan hubungan selain Allah karena kita merasakan tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini dan kita tidak memiliki oleh siapapun di kalangan makhluk, menolak hiasan-hiasan duniawi seperti kelezatan dari harta benda yang bisa memperdaya manusia dan menyendiri menuju jalan Allah dalam khalwat, mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk beribadah. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.